Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya isu adalah isu internasional karena memang perubahan iklim itu sifatnya global. Jadi tidak bisa parsial yang menangani, memang harus sama-sama. Gitu ya. Jadi ini pendekatannya bagaimana kita terkait dengan pembangunan berkelanjutan terutama di dalam SDGs gitu ya. Karena SDGs itu salah satunya adalah pengelolaan tentang planet, P-nya itu planet gitu ya. Jadi tentang bumi kaitannya dengan lingkungan. Nah di dalam hal ini sebenarnya climate resilient development itu adalah pembangunan yang menggabungkan adaptasi gitu, dan mitigasi. Jadi bagaimana kita masyarakat dan kita juga bisa mencegah gitu ya, mitigasi apa yang dilakukan. Sebenarnya di dalam kaitannya dengan lingkungan itu tidak hanya sekedar alamnya yang digarap, tetapi adalah unsur manusia terutama di dalam perilaku. Jadi mitigasinya dalam pengetahuan dan keterampilan mereka untuk bisa mengelola. Nah hal-hal inilah yang sebenarnya sangat penting untuk kita semua, karena memang kita sudah bagian dari yang setuju untuk menjalankan SDGs ini, komitmen global untuk mencapai iklim di bawah 2 derajat Celcius gitu ya. Jadi bahkan kita harus menekan pada posisi 1,5 dan secara bersama-sama di negara-negara di dunia ini. Nah ini butuh komitmen. Nah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah bagaimana kita menciptakan dan beberapa regulasi yang ada di kita, terutama kalau kita bicara soal peran kementerian dan lembaga, dan termasuk adalah daerah ya, organisasi pemerintah daerah, yang itu sebenarnya sudah tercantum di dalam rencana pembangunan jangka menengah di 2020 sampai 2024. Nah, sektor-sektor prioritasnya sebenarnya yang sudah tercantum di situ adalah sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Hanya saja memang ini membutuhkan suatu penanganan secara komprehensif di antara KL gitu ya, karena memang harus ada koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dari kegiatan-kegiatan itu supaya tercipta perencanaan dan aksi ketahanan iklim itu yang optimal. Bukan berarti sekarang itu tidak melakukan apa-apa, pemerintah juga melaksanakan karena memang khususnya untuk daerah-daerah pesisir karena KLHK, lalu Badan untuk Restorasi Gambut gitu ya, lalu Kementerian KKP, Kementerian Pertanian dan sebagainya itu sudah banyak melakukan. Tetapi memang harus ada kontribusi dari pemerintah daerah dan masyarakat karena ini kaitannya dengan manusia. Karena mereka yang akan melakukan tindakan terhadap kegiatan-kegiatan ini di daerah atau di lingkungannya. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam khususnya untuk PPDT, yaitu percepatan pembangunan daerah tertinggal, kita nanti akan ada semacam pembagian tugas gitu ya, karena memang PPDT itu hanya menangani untuk daerah tertinggal, karena tadi judulnya mintanya Pak Lurah di daerah tertinggal ya. Jadi ada 62 atas Kepresnya 63 tahun 2020 bahwa kita ada 62 daerah tertinggal, dan sebagian besar memang ada di wilayah timur gitu ya. Jadi ada di Papua hampir menduduki 50% dari jumlah daerah tertinggal, lalu Maluku, NTT, Sulawesi ada 3, memang di Sumatera ada 8, dan sebagainya, jumlahnya ada 62. Jadi itu yang mendasari daerah tertinggal. Lalu apa kaitannya dengan lingkungan gitu ya? Karena di dalam PP 78 tahun 2024
Ini yang terkait dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Di situ ada kriteria, ya, kriterianya adalah karakteristik. Jadi sebelumnya nih, slide sebelumnya, karakteristik daerah, ya. Jadi ada di situ kaitannya dengan kenapa daerah tertinggal, itu salah satunya adalah karakteristik daerah. Isinya adalah persentase desa. Kalau kita perdalam lagi di dalam indikatornya, persentase desa tidak ada konflik sosial, ya. Lalu persentase desa tidak ada bencana. Jadi ternyata memang itu menjadi perhatian pemerintah, terutama daerah tertinggal. Karena kita tahu beberapa daerah tertinggal memang masih kurang kaitannya dengan lingkungan, terutama tadi di pesisir, gitu ya, tidak terjadi bencana. Makanya di sini adalah diagramnya juga cukup tinggi, itu yang saya kasih bintang itu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita karena dapat mandat untuk menjalankan suatu kegiatan di sumber daya alam dan lingkungan tahun 2021, akhirnya kita mengidentifikasi desa. Jadi desa-desa yang di pesisir, gitu ya, desa di pesisir. Karena di desa di pesisir memang kita lihat jumlah desa yang kondisinya mangrove-nya kritis, gitu ya. Itu ada 2.472. Itu di daerah yang memang betul-betul desa yang kritis, gitu ya. Artinya mangrove yang kritis, sehingga ini perlu ada tindakan dan kita lakukan dengan pengelolaan bagaimana kita membangun ekosistem mangrove yang itu nanti akan memperbaiki lingkungan, terutama di masa depan untuk mitigasi perubahan dari iklim, gitu ya. Jadi ini sangat penting bagi masyarakat yang ada di sini. Nah, karena kita tahu persis bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan, ya, dengan panjang pantainya itu hampir kurang lebih 95.000 km, sehingga ini menjadi bagian sabuk daerah, gitu ya, yang penting kita perhatikan. Bahkan ini juga pinggirnya adalah hutan mangrove, jumlahnya 3 juta, kalau itu berarti 3,31 juta, gitu ya. Ini bermain, gitu ya, sehingga ini menjadi perhatian kita untuk bisa kontribusi di dalam pengelolaan lingkungan, terutama di daerah pesisir. Nah, apa manfaatnya? Sebenarnya sangat banyak manfaatnya di dalam kehidupan kita membangun tentang atau memperbaiki ekosistem mangrove ini. Ini mencegah intrusi air laut, menjaga kestabilan garis pantai. Jangan sampai nanti kita berkurang karena kita 95 km garis pantai, nanti lama-lama berkurang karena memang kita tidak memperhatikan daerah-daerah yang tadi pesisir, gitu ya. Lalu sebagai habitat juga, lalu persinggahan untuk sumber makan, sumber plasma nova, sebagai penyaring limbah alami, tempat wisata dan pendidikan, itu bisa dibangun untuk ekowisata dan sebagainya. Lalu riset terbaru tentang hutan mangrove menyimpan karbon lebih banyak dibandingkan hutan tropis. Ini sangat menarik. Kenapa menjadi pilihan di dalam kebijakan pemerintah melalui dana atau skema dana PEN. Jadi ini karena memang dari riset baru hutan mangrove menyimpan karbon lebih banyak dibandingkan hutan tropis. Dan kita punya tadi cakupannya 3,31 juta hektar. Jadi ini pilihan-pilihan yang memang prioritas ditangani oleh pemerintah Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu apa sebenarnya yang kita harapkan di dalam hal ini? Ya, kita untuk mendukung dan memfasilitasi supaya ada pengembangan desa-desa tangguh bencana perubahan iklim di daerah pesisir. Dan waktu itu kita canangkan juga di Pangandaran, ya, dengan teman-teman di BNPB, KLHK, dan kita semua itu mengembangkan untuk desa tangguh supaya nanti bisa diaplikasi di
bisa dicontoh beberapa daerah dan kita kembangkan bersama dengan kementerian dan lembaga yang terlibat di dalam penanganan untuk mangrove ini. Nah, secara tujuan mungkin ini sangat penting dan kegiatan-kegiatan itu mengacu kepada tujuannya, ya. Karena kita adalah salah satu, jadi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi itu walaupun kecil tetapi menjadi salah satu di dalam bagaimana kita mengembangkan tentang desa tangguh bencana melalui di daerah-daerah atau desa pesisir. Itu juga menjadi perhatian kita. Nah, strategi rehabilitasi mangrove melalui skema pendanaan PEN itu kita ada beberapa pendekatan, yaitu rehabilitasi difokuskan pada desa-desa daerah tertinggal memiliki lahan sekitar desa kritis, ya. Jadi rehabilitasi yang sudah rusak. Lalu pemberdayaan difokuskan pada desa yang memiliki mangrove yang baik. Jadi yang kategori baik itu melalui perbaikan dengan pemberdayaan masyarakat. Semua ini pendekatannya melalui strategi untuk pemulihan ekonomi nasional, yaitu padat karya tunai, sehingga pelibatan dari masyarakat itu sangat tinggi. Karena memang tujuannya untuk sana bagaimana meningkatkan daya beli itu melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya di dalam kegiatan intervensi Kementerian Desa di dalam pemberdayaan, lanjut saja, itu ada memulai dari sosialisasi, ya, lalu tentang ekonomi keberlanjutan. Jadi pembuatan ini ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, lalu pengembangan kelembagaan, terutama kita melalui BUMDes. Jadi ini menjadi konsep yang perlu kita kembangkan supaya kegiatan-kegiatan itu menjadi kelembagaan yang menangani, jadi melembaga, ya. Jadi tidak hanya parsial tetapi dikelola suatu organisasi yang dibentukkan oleh desa sehingga itu bisa bermanfaat bagi desa dan masyarakatnya. Lalu berikutnya juga terkait dengan hal itu dikembangkan nanti setelah proses dari pembangunan ekosistem mangrove itu jadi, ada desa wisata mangrove-nya, sehingga akan menambah pendapatan bagi desa, pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagaimana pengelolaan lingkungan, terutama di desa-desa pesisir. Ini sangat menarik bagi mereka karena langsung bisa dipelihara. Karena kalau misalnya kegiatan-kegiatan lingkungan yang seperti mangrove ini, kalau tidak ada manfaatnya pasti juga tidak akan dipelihara. Jadi harus itu ada keterlibatan langsung bagi masyarakat supaya ini betul-betul bisa berkelanjutan. Ya. Nah, bagaimana kalau kegiatan yang pada lahan kritis? Itu yang pertama dilakukan adalah sosialisasi tentang mangrove itu sendiri. Jadi pemanfaatan mangrove, pelestarian dan sebagainya. Lalu membangunkan kegiatan ekonominya melalui pembuatan beberapa turunan dari mangrove, gitu ya. Jadi ini adalah supaya kelihatan manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar lingkungan dengan menanam mangrove-nya, tetapi juga secara ekonomi memberikan keuntungan dan manfaat yang besar kepada masyarakat. Yang berikutnya terus terang ini adalah supaya menjadi pelembagaan dari kegiatan ini. Karena kalau perilaku sudah berubah, sudah bisa tahu manfaatnya ekonomi, lalu ini juga manfaatnya terhadap perubahan iklim dan sebagainya, ini harus dijaga melalui lembaga yang ada di desa itu sendiri dan kerjasama dengan lembaga-lembaga adat, gitu ya. Kalau misalnya itu ada lembaga adat yang ada di situ, sehingga akan lebih lestari. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kegiatan prioritas dana desa, sebenarnya kontribusi kebijakan pemerintah dalam hal ini, khususnya untuk dana desa, kita juga ada program-program yang memang dilakukan oleh kita, bahkan Gus Menteri, Pak Menteri itu juga sudah menurunkan SDGs yang tadi saya sampaikan dari awal untuk isu internasional itu sampai kepada
isu-isu itu sampai ke desa, dipahami oleh di desa, gitu ya. Jadi ini adalah dukungan dari pemerintah desa dan masyarakatnya di dalam mewujudkan bagaimana kita mencapai goal yang ada di SDGs, gitu ya. Karena desa pasti kontribusi terhadap hal itu ya. Karena semua pembangunan arahnya ke desa dan kelurahan. Jadi desa punya peran yang sangat besar terhadap pencapaian tadi SDGs. Nah, di dalam kegiatan itu sebenarnya diamanatkan secara jelas sebenarnya kalau misalnya kita bicarakan soal pengembangan usaha ekonomi produktif gitu ya. Di situ pasti ada kata-kata di dalam kegiatan, di dalam substansi itu berwawasan atau ramah lingkungan, selalu begitu. Karena memang kita di SDGs itu sudah ada desa peduli laut gitu ya, desa peduli untuk darat, lalu peduli juga tentang perubahan iklim. Jadi ini menjadi penting untuk kita semua. Yang berikutnya juga kami ingin sampaikan, ini slide berikutnya. Jadi APBDes untuk perbaikan ekonomi mangrove, ekosistem mangrove maksud saya, itu kita juga sampai tahun 2020 kita sudah mencatat hampir sekitar 2M gitu ya, masyarakat kontribusi terhadap bagaimana perbaikan ekosistem mangrove yang ada di desanya melalui dana desa. Jadi ini sangat jelas di situ diatur bahwa pengelolaan wisata hutan mangrove itu bisa dilakukan melalui dana desa. Latihan sentra perbaikan, sentra pembenihan ya, pembibitan maksudnya, pembibitan mangrove dan vegetasi pantai itu juga diperbolehkan dengan dana desa. Jadi tidak cukup hanya melalui APBN yang pusat atau PEN, tetapi dana desa juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk bagaimana kita mitigasi terhadap perubahan iklim di Indonesia, dan kita notabene sebenarnya kita ingin juga komitmen terhadap apa yang menjadi isu internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sebagai bahan untuk ini yang pengalaman yang dilakukan oleh PDT, walaupun kita baru 10 bulan gitu ya, karena ini berbeda dengan PDT waktu itu. Jadi memang kita lebih kepada sifatnya adalah koordinatif gitu ya dengan KL, sehingga kita ingin memperkuat dalam posisi ini. Saya yakin Bapak Ibu, karena ini adalah acara yang sangat bebas membicarakan ini, kami pasti nanti juga akan menyimak apa yang dilakukan oleh diskusi ini, tapi melalui sahabat-sahabat kita, melalui teman-teman kami yang ada di BPDT yang ikut pada siang hari ini. Dan saya mohon maaf karena kami harus ada acara berikutnya, jadi tidak bisa, tetapi saya mewakilkan kepada teman-teman. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya kami karena didaulat oleh Pak Lurah, gitu Pak Gatot, ya. Jadi dengan sangat senang dan bangga kami mengucapkan terima kasih dan sekaligus untuk memulai dan membuka acara pada siang hari ini webinar tentang climate resilient development. Terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.